Perempuan dengan latar belakang pendidikan industrial dan produk desain ini telah lama berkarir di MS Glow, mulai dari menjadi Design and Creative Associate, Business Development Manager, hingga kini menjabat sebagai Marketing Manager MS Glow. Rida Milati telah meraih sertifikasi Professional Certified Marketer atau PCM dari Markplus Inc. Ia memiliki keterampilan dalam pemasaran, pengembangan bisnis, brand dan produk, serta brand management. Kita sambut Rida Milati, Marketing Manager MS Glow. Hai Marketeers, jumpa bersama kami MS Glow, dan pada hari ini saya akan menjelaskan sukses story dari perjalanan MS Glow itu sendiri, gitu. Nah, mungkin beberapa orang dari marketer di sini tahu ya soal MS Glow. Jadi MS Glow itu berdiri tahun 2016. Nah, moto yang dibawa MS Glow adalah Magic for Skin. Kenapa kok Magic for Skin? Karena memang produk-produk yang dihadirkan MS Glow itu memang ajaib gitu, magic buat kulit gitu. Nah, perjalanannya, jadi MS Glow itu kan di tahun 2016 berawal dari penjualan online. Lalu MS Glow akhirnya punya klinik di tahun 2017 dan sampai pada saat ini kami punya 14 klinik se-Indonesia. Tidak hanya itu, akhirnya MS Glow pun juga diproduksi oleh pabrik kami sendiri yang sebelumnya kami hanya maklon. Seperti itu untuk garis besar dari perjalanan MS Glow. Dan yang terupdate, tidak hanya memiliki pabrik, tapi kami juga berhasil mematenkan satu ingredient paten yang hanya untuk MS Glow yang namanya White Cell DNA. Potensi wanita dalam bisnis kecil dan menengah ya. Jadi MS Glow tuh melihat potensi entrepreneur dari ibu-ibu, dari wanita-wanita yang ada di rumah, terutama saat pandemi gitu, di mana mereka diwajibkan untuk berada lebih banyak untuk di rumah gitu kan, ketimbang sebelumnya. Sebelumnya yang mereka bekerja di luar, mereka dirumahkan dan lain-lain. Akhirnya menuntut mereka untuk gimana nih caranya cari penghasilan tambahan gitu. Akhirnya MS Glow melihat untuk mereka tuh bisa loh istilahnya dari rumah mereka tetap berpenghasilan, mereka tetap bisa merawat keluarga yang di rumah gitu, karena kan pandemi juga nggak boleh kemana-mana ya, kayak gitu. Nah, menurut Pak Herlangga Hertanto, jadi tercatat memang 50% dari 60 juta pengusaha UMKM itu memang adalah perempuan gitu. Jadi, istilahnya perempuan ini tuh dapat membangun generasi masa depan yang jauh lebih baik gitu. Jadi istilahnya perempuan itu, bisa berperan sebagai jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan, gitu menurut Pak Erlangga Hertanto. Dan ini pun juga yang dilihat oleh MS Glow gitu. Jadi MS Glow itu, diciptakan oleh owner kami, owner dan founder dari MS Glow itu adalah perempuan gitu. Menciptakan produk untuk perempuan gitu dan oleh perempuan. Jadi kayak dari perempuan, untuk perempuan dan oleh perempuan. Jadi istilahnya memang, misi dari MS Glow itu sendiri adalah empower woman gitu. Mereka pun itu berawal ada yang dari ibu rumah tangga, jadi dari yang ibu rumah tangga sekarang sudah memiliki value lebih gitu. Mereka punya usaha as a womanpreneur gitu ya bahasa kerennya kalau sekarang gitu. Jadi istilahnya mereka di rumah tetap tidak menggeser perannya sebagai ibu, merawat anak-anaknya, merawat suaminya, bekerja untuk di rumahnya, tapi mereka juga bisa berpenghasilan mandiri gitu istilahnya. Nah, MS Glow itu memberdayakan wanita-wanita di seluruh Indonesia itu untuk join sebagai reseller, member, agen, dan distributor seperti itu. Dan tidak hanya menjadi seller, jadi mereka tidak hanya istilahnya transaksi jual beli gitu, tidak. Jadi secara keilmuan, secara value mereka tuh terus di-upgrade gitu. Karena MS Glow juga punya program-program seperti training center dan lain-lain. Jadi istilahnya mereka yang join MS Glow pun juga tidak hanya istilahnya jual beli, tapi secara value pun mereka terus semakin meningkat dan pengetahuannya pun juga semakin luas, seperti itu. Nah, ada beberapa entrepreneurial value dari MS Glow, ada 3 poin. Yang pertama adalah opportunity seeker, di mana MS Glow itu mampu menganalisis pasar dan mengoptimalkan peluang pasar. Lalu yang kedua adalah risk taker, di mana kami sebagai brand itu mampu mengambil resiko lebih gitu untuk melakukan inovasi dan pengembangan produk. Dan yang terakhir adalah network collaborator, di mana MS Glow juga berkolaborasi dengan banyak pihak eksternal untuk mengembangkan brand kami.
Kita bedah satu persatu. Jadi, untuk value yang pertama yaitu opportunity seeker, MS Glow tuh bisa melihat peluang di mana banyak ibu rumah tangga, banyak pekerja yang dirumahkan saat itu ya, terutama saat pandemi, mereka dituntut untuk tetap di rumah tapi memiliki penghasilan lebih gitu. Jadi di sana, oh mereka bisa loh join sebagai seller MS Glow tanpa menggeser nih perannya mereka sebagai ibu gitu kan. Nah, lalu menentukan dari positioning brand gitu istilahnya. Nah, MS Glow itu sebagai produk brand kecantikan, harganya juga terjangkau tapi kualitasnya juga terbaik. Itu menghadirkan solusi bagi para perempuan yang ingin berpenghasilan dari rumah untuk bergabung menjadi seller kami, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, goal akhirnya adalah untuk menciptakan customer management gitu. Nah, MS Glow membangun hubungan yang baik pada setiap sellernya, memberikan mereka bimbingan dan pelatihan seperti yang dibicarakan tadi. Jadi, seller MS Glow itu tidak hanya untuk transaksi jual beli, mereka beli produknya MS Glow dijualkan gitu tidak, tapi istilahnya mereka juga dapat wawasan lebih, mereka dapat pengetahuan yang luas karena memang kami juga punya program untuk training center, untuk creative center. Jadi dari seller tuh secara knowledge-nya tuh terus ke-upgrade. Terus yang kedua, untuk value yang kedua adalah risk taker, di mana MS Glow awalnya 2016, sebagai bisnis UMKM ya, lokal ya, hanya maklon, dijual, istilahnya saat itu tuh yang join kan reseller, belum ada yang namanya agen, belum ada yang namanya distributor besar, seperti itu. Jadi istilahnya, dari yang maklon kecil, terus MS Glow akhirnya dan ini mengambil resiko untuk memproduksi lebih banyak dan sampai akhirnya punya pabriknya sendiri untuk memproduksi brand MS Glow sendiri itu, istilahnya untuk memenuhi dari kebutuhan pasar, dari permintaan pasar, seperti itu. Nah, diferensiasi apa sih tapi yang dilakukan oleh MS Glow? Jadi, MS Glow ini selalu berinovasi gitu untuk produk-produknya yang dihadirkan ke masyarakat gitu. Jadi tidak hanya produk kecantikan saja, tapi value apa sih yang bisa dikasih MS Glow? Salah satu contohnya ya, kami istilahnya mematenkan nih ingredient YSL DNA formulated in US, di mana YSL DNA ini adalah solusi bagi perempuan di Indonesia yang masih banyak nih menggunakan krim hidrokinon tanpa pengawasan dokter. Nah, Whey DNA ini adalah ingredient yang dia memang sangat aman, jauh lebih powerful dibanding hidrokinon, di mana, menurut tes tuh 6,67 kali lebih, powerful, lebih efektif kinerjanya terhadap kulit untuk mencerahkan, menghilangkan noda hitam dan lain-lain. Tapi kelebihan lain dari Whey DNA itu 3,3 kali less irritant kayak gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi diferensiasi nih, apa yang dihadirkan MS Glow terhadap masyarakat. Nah, goal akhirnya adalah untuk, kemampuannya me-manage produk gitu. Jadi, istilahnya MS Glow kan berkembang secara pesat ya, menciptakan banyak, istilahnya produk-produk kecantikan gitu, mulai dari perawatan wajah, perawatan tubuh, dan lain-lain. Tidak hanya untuk, istilahnya untuk beauty aja, untuk beauty di pasar market untuk wanita, tapi juga akhirnya ada lini lain di MS Glow for Men dan lain-lain, menurut, istilahnya kebutuhan dari masyarakat. Dan tidak hanya itu, dari yang awalnya memang hanya dijual secara online, MS Glow berani mengambil resiko lebih untuk terjun di dunia, klinik pada tahun 2017, hingga akhirnya di tahun ini kita total memiliki 14 klinik, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah, network kolaborator. Jadi memang MS Glow itu membangun kemitraan yang sangat baik dengan para seller-nya gitu se-Indonesia. Nah, lalu ini untuk mendefine dari brand-nya. Jadi istilahnya MS Glow itu kan punya jaringan seller ya. Nah, kami itu juga istilahnya sempat mendapatkan rekor muri di tahun 2021 karena, kami sebagai produk kecantikan dengan jaringan penjualan terbanyak se-Indonesia. Dan ternyata di tahun ini kami memiliki 100.000 lebih untuk jaringan seller kami se-Indonesia, bahkan di mancanegara. Nah, ini semua itu adalah, me-leads untuk istilahnya kemampuan dari brand ini sendiri, dari MS Glow untuk me-manage brand-nya gitu. Ketika orang sudah banyak yang tahu, jaringan seller juga sudah banyak, otomatis kan orang juga sudah sangat, banyak ya yang tahu ya. Nah, di sini akhirnya MS Glow menjadi top of mind gitu, mencapai adanya brand equity di mana ketika orang mengingat skincare, orang ingatnya MS Glow. Sampai pada akhirnya 2 tahun berturut-turut, tahun 2020 dan 2021, kami mendapatkan penghargaan Best Brand. Lalu kami juga mendapatkan, marketeers, brand omni channel ya.
Dan yang terakhir terupdate tahun 2022 kami mendapatkan wow brand juga seperti itu untuk Gold Championship. Nah itu, istilahnya pencapaian-pencapaian MS Glow itu, tidak dihasilkan oleh upaya dari manajemen MS Glow itu sendiri, tapi juga kerjasama yang baik antara MS Glow dengan mitra sellernya MS Glow yang sebanyak itu. Jadi istilahnya secara awareness pun juga tidak hanya dibangun oleh brand, tapi juga elemen yang ada di dalamnya, yaitu salah satunya dari mitra itu, seperti itu. Nah, yang terakhir, award dan achievement apa saja sih yang diperoleh dari MS Glow? Yang sudah saya katakan tadi ya, 2 tahun berturut-turut menjadi, menang Best Brand. Lalu kami juga mendapatkan, brand omnichannel, dan yang terakhir itu tahun 2022 ada Top of Brand dan Wow Brand gitu, Gold Championship untuk beauty industry seperti itu. Nah, selain itu semua juga karena istilahnya seller yang terus bertambah dan berkembang secara pesat gitu, hingga pada tahun 2021 kami mendapatkan rekor muri, brand kecantikan dengan jaringan penjualan terbanyak gitu. Karena sampai pada hari ini pun gitu, itu tercatat 100.000 lebih loh yang terdaftar menjadi sellernya MS Glow. Jadi otomatis dengan seller sebanyak itu, seller yang memang mayoritas adalah perempuan, achievement MS Glow sendiri, misi dari MS Glow untuk empower women sudah tercapai. Karena, istilahnya wanita sebanyak itu pun juga yang join di MS Glow juga, mereka yang awalnya ibu rumah tangga, yang awalnya hanya, "Saya ingin menambah penghasilan nih," tapi ternyata, lain ya, akhirnya gitu. Karena mereka ternyata sekarang jadi businessman, jadi womanpreneur gitu kalau bahasanya sekarang gitu. Dan tidak hanya mereka hanya berbisnis secara, jual beli saja gitu, tapi secara knowledge, terus secara value, mereka juga berkembang secara pesat melalui, join dari MS Glow, seperti itu. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, marketeers. Jadi sekian dari kami MS Glow, sampai jumpa di Marketeers Hangout selanjutnya. Bye.